Selamat pagi untuk kita semua. Ini adalah URL dari rwpintar.com. Di dalam URL ini akan terhubung dengan aplikasi pengelolaan RW, klaster atau swakelola sebagai wujud pengelolaan dari iuran keamanan dan kebersihan serta iuran-iuran lainnya dalam RW atau klaster ataupun lembaga swakelola. Kita akan login dengan user yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, untuk login ini akan diberikan otoritas. Pertama adalah untuk RW, kemudian sekretaris bendahara, kemudian yang punya otoritas lagi adalah ketua swakelola dan manajer operasional, serta RT 1 sampai dengan RT 6 akan diberikan login khusus. Setelah itu adalah warga. Jadi setiap warga nanti akan punya login untuk dia bisa punya dashboard sendiri. Nah, ini adalah tampilan awal. Secara umum kita ada dashboard. Dashboard ini berisi informasi umum, informasi resume dari semua data-data ataupun inputan ataupun proses olah data, akhirnya memberikan kita highlights gitu ya. Pertama adalah warga. Saat ini dari 6 RT yang sudah terkumpul ada 837 warga. Kemudian ini masih trial 7 tagihan pembayaran. Nah, kemudian di bawahnya nanti ada resume dari pengeluaran. Ini yearly, jadi tahun sekarang seperti apa. Kemudian saldo rekening kita, kemudian arus kas, pemasukan versus pengeluaran sampai hari ini, bulan ini, bulan ini ya antara pemasukan dan pengeluaran. Kemudian pemasukan terakhir, jatuh tempo ya, dan lain-lain sebagainya sebagai resume ya. Kemudian ini tagihan terbaru yang sudah terbit. Kemudian ini total dan segala macam. Nah, ini nanti menjadi KPI yang bisa dimonitoring oleh RW, RT yang memang diberikan otoritas untuk itu. Nah, kemudian ini ada informasi dari warga, nama warga, kemudian pengaturan warga. Pengaturan warga ini isinya adalah RT-nya, RT berapa, dan suatu saat misalnya nambah RT bisa dilakukan. Kemudian jalannya apa saja ya. Kemudian bloknya apa saja, kemudian nomor rumahnya apa saja, kategori. Oke. Nah, nama-nama warga ini nanti itu menjadi kemudahan bagi swakelola ketika misalnya ditanyain oleh lembaga terkait, misalnya sensus kelurahan, kecamatan, ataupun kepentingan dukcapil dan lain sebagainya. Kemudian sistem akuntansi ya, di sini akan ada rekening bank sebagai sumber hak akhir akan setoran dari iuran keamanan kebersihan. Kemudian pemasukan, pengeluaran, sistem pembukuan ganda, target keuangannya, pengaturan akuntansi. Jadi di sini sudah ada olah akuntansinya secara otomatis, termasuk misalnya pembayaran gaji ya, pengeluaran itu ada kategori gaji pokok karyawan, THR, lembur, dan bonus lainnya. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Secara umum ada dua kepentingan pendataan warga dan kepentingan sistem akuntansi kita. Dengan demikian maka kita bisa membuat administrasi ini lebih rapi, kemudian bisa dimonitoring dengan real time, kemudian bisa mengatasi kesalahan-kesalahan lainnya, kecepatan informasi, transparansi buat warga, kemudian sistem pengingat atau reminder untuk tagihan IKK, kemudahan pembayaran dengan virtual account, serta hal-hal lainnya yang akan di-manage dengan digital. Terima kasih, semoga bermanfaat.